Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Halo semua. Halo. Ya, kedengaran ya? Halo. Oke. Kedengaran. Udah muncul belum? Muncul. Muncul ya? Sudah. Ini udah muncul ya? Udah full screen ya? Sudah full screen. Oke. Nah, ini pada malam hari ini kita bahas tentang chosen people. Nah, dari teman-teman sendiri dulu, ada nggak yang bisa sharing apa artinya itu chosen people? Mungkin dari Vero? Halo? Halo, Iya. chosen people itu orang yang terpilih, orang yang dipilih, terpilih. Iya, benar sekali ya. Makasih ya Vero. Nah, ini mengapa dibilang orang yang terpilih, orang yang dipilih? Karena ada yang memilih. Iya kan? Jadi siapa yang terpilih, siapa yang memilih? Nah, kita bahas bersama-sama. Kita akan melihat bersama-sama. Dan sebelumnya di sini kita diskusi aja sih ya. Saya juga bukan istilahnya menggurui karena saya juga masih belajar. Di sini sifatnya apa yang disampaikan ini sebenarnya berguna untuk dua pihak, untuk yang mendengarkan dan untuk yang menyampaikan juga. Oke? Nah, untuk kita renungkan, pertanyaan pertama, mengapa kita menjadi pengikut Yesus? Ini diskusi singkat sih. Nah, dari Jody mungkin? Halo? Mengapa kita menjadi pengikut Yesus? Karena kita dipilih. Apa? Karena kita dipilih. Oke, karena kita dipilih. Nah, pertanyaan selanjutnya, bila kita tidak dilahirkan dari keluarga Kristen, apakah kita menerima Yesus sebagai Tuhan? Ya. Dari siapa nih? Dari Inan deh. Bisa kita kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat kita walaupun kita tidak terlahir dari keluarga Kristen. Ya. Tapi pertanyaan yang kedua ini sebenarnya belum tentu. Oh gitu. Apakah kita bisa menerima Tuhan Yesus atau tidak? Belum tentu. Kalau seandainya Tuhan itu tidak memilih kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita masih bertahan mengikut Dia? Kalau seandainya kita memang terakhir dari keluarga Kristen, tapi kalau seandainya dibilang, kamu sekarang udah dewasa, kamu bisa memilih apakah mengikut Yesus atau tidak. Nah, mengapa kita masih tetap bertahan memilih Dia? Mungkin dari Bang Jo bisa ngasih ini Bang, ide mengapa, atau dari pengalaman Abang sendiri? Anugerah Tuhan sendiri. Ya, benar. Makasih Bang. Ya, makasih untuk ketiga dari yang tadi yang jawab ya. Ini sharing-sharing juga sih. Soalnya kan biar nggak terlalu komunikasi satu arah gitu. Nah, benar. Karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita kekuatan. Mungkin kita kadang berpikir ya, masa sih, padahal kan kita yang menentukan saya memilih Tuhan atau tidak. Logika kita itu berbeda dengan logika Tuhan. Masa sih kita yang menerima, kan kita yang menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, berarti kita yang memilih dong. Apakah iya atau tidak? Nah, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya,
Kalau seandainya tadi Jody, Inan, Bang Jo juga telah dipilih. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita dipilih? Mengapa aku dipilih? Mengapa kita yang ada di sini dipilih? Dari Ayu? Halo? 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 Ayu. Iya. Ayu. Ayu toilet kali. Oh iya, oke. Halo. Oh iya. Aduh, maaf. Mengapa kita dipilih? Kalau menurut aku, karena Tuhan itu punya sudah merancangkan sesuatu untuk kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Jadi dia udah punya visi sama kita dan makanya dia pilih kita. Oke, terima kasih atas jawabannya Ayu. Nah, itu jawabannya udah benar ya. Ada di Galatia pasal 1, ayat 15. Tapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dan di Efesus pasal 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi di sini intinya hanya karena kebaikan Allah sendiri yang membuat saya dipilih, membuat kita di sini yang mendengarkan juga kita dipilih. Bahkan mengapa saya dipilih? Saya bukan presiden, bahkan presiden aja nggak dipilih menerima keselamatan. Bahkan menteri aja ada beberapa menteri, bahkan ada beberapa konglomerat, ada bahkan beratus-ratus yang orang berpengaruh di dunia ini, yang dari dulu telah diciptakan hingga sampai sekarang, bahkan berjuta-juta. Mengapa mereka nggak dipilih? Mengapa saya dipilih? Itu dia, karena kebaikan Tuhan. Jadi, banyak orang menganggap pilihan kita dipilih itu, hal yang biasa. Aku menerima Yesus sebagai Tuhanku, Tuhan memilih aku itu kan, itu hal perkara yang biasa, itu nggak ada apa-apanya. Ya, daripada mereka-mereka yang udah dapat tahta, yang udah mendapat harta di dunia ini, yang udah mendapatkan apapun yang ada di dunia ini, dibandingkan dengan aku, apa sih? Sebenarnya hanya astaga, ini hanya mendapatkan keselamatan doang. Nah, sebenarnya orang dunia itu sangat menganggap rendah keselamatan. Karena keselamatan itu bukan karya dari dunia, tapi karya dari sorga. Itu mengapa semua yang berkaitan dengan kerohanian akan dianggap sebagai sampah oleh orang-orang di dunia. Mungkin pertemuan kita saat ini, bagi orang dunia itu, ngapain sih ikut-ikut kayak gini, itu ngabisin waktu. Ngapain sih, mending main game atau menata masa depan atau mencari uang atau bagaimana yang kita habiskan untuk mencari dunia ini. Itu adalah komentar orang dunia, memang benar bahwa bagi dunia keselamatan itu tidak ada gunanya. Bahkan mereka anggap itu adalah sampah. Mereka menghabisin waktu, itu hal yang konyol bagi dunia. Tapi kita dipilih Tuhan, untuk itu kita harus tetap setia. Ini bukan perkara yang sangat gampang, dan bukan hadiah yang hanya sekedar rumah atau uang yang cepat habis, tapi ini adalah hadiah yang berkaitan dengan kekekalan. Nanti kita bahas ke depannya, bagaimana itu namanya kekekalan, bagaimana itu namanya karya keselamatan ini sebenarnya. Mengapa itu sangat besar? Mengapa itu dikatakan Tuhan sangat luar biasa, sangat besar? Dia menciptakan langit dan bumi, alam semesta. Dia itu bukan hanya, kalau seandainya presiden memilih kita sebagai orang yang berpengaruh di Indonesia, contohnya, kita sangat bangga. Jangankan presiden, contohnya di kampus kita, dosen kita itu atau kampus itu memilih kita sebagai delegasi kampus dalam perlombaan, atau contohnya dosen kita itu memilih kita sebagai mahasiswa teladan. Kita sangat bangga. Apalagi ini pemilik alam semesta, dia yang memilih kita, bukan
bukan istilahnya bukan manusia biasa, bukan hanya yang mempunyai jabatan tertentu yang bisa binasa, tapi ini adalah Tuhan semesta alam. Dia adalah awal dan akhir, dan dia adalah pencipta segalanya. Dia bisa menciptakan segala, dia menciptakan bumi, apalagi kalau seandainya karir, ya Tuhan semua yang menciptakan, itulah yang memilih kita. Jadi untuk poin ini kita harus sadar betul bahwa hanya oleh kasih karunia kita dipilih Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan lah sendiri dia memilih kita. Jadi bukan karena kita, meskipun latar belakang kita apapun, meskipun latar belakang kita Kristen, tapi kalau seandainya Tuhan tidak memilih kita, ya kita akan dibuang. Meskipun kita dari latar belakang tidak mengenal Kristus, tapi karena Tuhan kita itu memilih kita, ya kita sampai sekarang bisa mendapat karya keselamatan. Ya, itu yang mungkin akhir-akhir ini saya juga merenungkan ini, dipilih. Sangat dalam ternyata arti Tuhan memilih kita. Jadi banyak orang di luar sana yang tidak mendapat kesempatan dipilih oleh Tuhan. Ya, dulunya pada saat Yusuf di Mesir, Firaun itu nggak dipilih Tuhan meskipun dia raja. Perdana Menteri, orang-orang kaya di Mesir itu nggak dipilih Tuhan meskipun mereka itu mempunyai uang, meskipun mereka itu mempunyai segalanya yang ada di dunia ini. Meskipun mereka punya budak, Tuhan itu nggak memilih. Tapi kita dipilih. Jadi itu dia yang saya tekankan di sini, kita harus benar-benar menghargai dan benar-benar mendalami karya keselamatan, karya yang diberikan kepada kita. Itu kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih kita. Nah, selanjutnya itu, untuk apakah kita dipilih? Oke, mungkin dari Day bisa kasih pendapat untuk apa kita dipilih, Day? Halo? Halo. Masuk ya suaranya? Masuk. Ya, masuk. Untuk apa kita dipilih? Kalau dari aku sendiri, untuk memperlengkapi rencana Tuhan. Ya, makasih jawabannya, Day. Itu jawabannya udah benar juga ya. Kita dipilih itu sebagai alat Tuhan dan mendapat kekayaan rohani. Ada 2 poin penting itu sebenarnya mengapa kita dipilih. Mengapa Tuhan memilih kita sih? Itu untuk menjadi alatnya. Itu untuk mendapat harta rohani yang telah disediakan Tuhan kepada kita. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan pasti mendapat harta warisan. Anak-anak Tuhan itu pasti mendapat kekayaan Bapaknya juga. Nah, di sisi lain Tuhan itu juga menciptakan kita, memilih kita sebagai alatnya. Bahkan dari awal manusia diciptakan, di kitab Kejadian katanya Tuhan itu menciptakan manusia itu sebagai kawan sekerja Allah untuk mengusahakan bumi dan menguasainya. Nah, kita itu diciptakan untuk itu. Kita itu dipilih untuk itu. Tuhan memilih kita untuk itu. Jadi banyak orang, itu tadi ya, berapa miliaran orang di dunia ini, tapi hanya sebagian yang dipilih dan yang bertahan. Dan di antara semuanya itu hanya imanlah yang setia dan nantinya yang akan benar-benar yang dipilih. Karena itu berkaitan dengan proses kehidupan. Jadi apakah kita bisa sampai setia sampai mati atau tidak? Atau hanya setengah jalan kita mengakhiri dengan daging, meskipun kita telah mengawali dengan roh. Itu dia. Jadi kita dipilih sebagai alat Tuhan dan mendapat kekayaan rohani yang telah disediakan Tuhan kepada kita. Nah, alatnya itu maksudnya gimana sih? Alatnya Tuhan. Sebagai alat Tuhan itu ini dia. Itu sebagai pembawa kabar baik. Sebagai pembawa kabar sukacita, kabar keselamatan bagi semua orang. Nah,
ada di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Mungkin Edo bisa tolong baca, Dok. Halo? Oh, Edo lagi di jalan ya. Kalau enggak, Inan? Oke. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke, terima kasih Inan. Nah, di sini ini sebenarnya inti dari pesan Tuhan kepada kita sebelum dia terangkat. Jadi dia tidak menyuruh kita, oh, banyak-banyak harta di dunia ini, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kumpulkan karir sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Itu sebenarnya tidak salah, tapi bukan itu tujuan Tuhan kepada kita. Mendapat karya yang bagus itu nggak salah. Mendapat harta yang banyak itu juga, itu tidak salah, tapi itu bukan tujuan Tuhan untuk menjadikan kita, memilih kita. Jadi Tuhan itu memilih kita untuk sebagai alatnya, sebagai panjang tangannya Tuhan. Itu jadikanlah bangsa sebagai semua bangsa menjadi muridku. Bagaimana caranya? Ya kita harus memuridkan. Salah satunya ini tadi. Kita sebagai alatnya Tuhan. Mungkin dulu aku juga nggak ada pernah kepikiran untuk bisa ya ikut pemuridan. Padahal dulu dari SMA, dari sebelumnya juga, dari SMA ke SD itu, bahkan sebelum-sebelumnya nggak pernah ikut pelayanan. Ngapain ikut-ikut pelayanan, ngabisin waktu dan sebagainya. Yang mending ngabisin waktu untuk main atau kemana, atau olahraga atau sebagainya. Yang penting pelayanan, yang ngabisin waktu. Itu karena dulu juga saya pernah berpikir demikian. Sebelum saya mengenal dan saya mengerti bahwa karya keselamatan itu memang betul-betul dinyatakan kepada kita, dan itu berharga, bukan hanya istilahnya mainan semata, bukan hanya istilahnya barang yang tidak berguna, bukan hanya sampah belaka, tapi itu adalah lebih berharga daripada mutiara, lebih berharga daripada berlian, lebih berharga daripada dunia ini bahkan. Ya, jadi pesan Tuhan itu sangat besar kepada kita. Jadi kita harus benar-benar mendalami apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ini. Itu kita sebagai alatnya Tuhan. Kita harus memuridkan. Nah, pemuridan itu merupakan sebuah proses perubahan untuk membawa mereka yang jauh dari Kristus untuk mendekat kepadanya dan akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu dia tujuan dari pemuridan. Jadi, kalau dibilang pemuridan itu hanya sampai kuliah, itu bukan pemuridan. Itu adalah proses yang berkelanjutan. Jadi, dari dulu sampai sekarang, bahkan contohnya yang ada di sini, orang abang-abang kita, Bung Yosef, Mas Heru, Kak Ida, dan sebagainya, itu dari kuliah. Mereka telah memulai pemuridan, dan sampai sekarang mereka setia. Nah, dari situ juga mungkin saya juga belajar untuk tetap setia. Dulu saat kuliah mungkin saya semangat untuk mengikut Tuhan, mungkin meskipun awal-awalnya hanya ikut-ikutan, tapi setelah itu benar-benar mendalami, oh memang besar banget karya keselamatan itu, bukan barang, kalau dibilang barang ecek-ecek, itu bukan barang murahan, itu bukan istilahnya barang cepat habis, itu adalah barang yang kekal, itu adalah harta yang paling mahal. Banyak orang yang tidak bisa mendapatkannya. Saya bilang tadi, presiden pun nggak dipilih Tuhan. Seorang menteri nggak dipilih Tuhan. Tuhan nggak memilih orang-orang kaya. Tapi mengapa kita dipilih? Itu dia adalah saat saya merenungkan itu, oh iya ya, berarti sangat besar. Kita ini adalah spesial. Banyak orang-orang di luar sana nggak dipilih. Saya dipilih Tuhan. Jadi saya belajar untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya dipilih. Saya dipilih untuk mendapat karya keselamatan darimu. Ya kita ingat ya,
ada kisah Lazarus dan orang kaya. Pada tahu nggak kisahnya tentang Lazarus dan orang kaya? Tahu. Ya, itu perumpamaan ini ya, pas waktu Lazarus mati ya, dan orang kaya mati. Nah, orang kaya itu masuk neraka, sedangkan Lazarus itu masuk surga. Nah, di situ orang kaya itu bilang, ini panas Tuhan. Izinkan aku kembali kepada orang-orang yang ada di bumi untuk memberitahukan kepada mereka bahwa di sini panas, kalian harus bertobat, kalian harus mengubah hidup kalian sebelum kalian menyesal. Karena mungkin dia tidak mengetahui, pas orang kaya ini juga dulunya di dunia dia tidak mengetahui bahwa apa sih neraka itu hanya dongeng. Neraka itu hanya ya diciptakan manusia berdasarkan pemikiran manusia, teori manusia, itu imajiner, itu hanya khayal. Itu nggak masuk akal. Neraka, sepanas apa sih neraka? Ya paling sepanas kompor gas lah, ya kebakar sedikit. Ternyata dia menyesal. Dan bahkan dia berkata, Tuhan kirimkan kepada mereka ini pembawa kabar bahwa neraka itu panas. Bahwa karya keselamatan itu benar-benar ada. Tapi apa kata Tuhan itu? Meskipun malaikat juga turun, mereka tidak akan percaya. Ya, jadi di sini kita, dan saya juga sebenarnya pernah bermimpi juga. Kadang saya bermimpi ini ada bencana alam, terus tiba-tiba saya mohon kepada Tuhan, berikan saya kesempatan sekali lagi, saya akan berbuat baik. Nah, mungkin kebanyakan dari kita itu saat kita terjepit, saat kita merasakan, contohnya di samping kita, sekeliling kita itu adalah api, adalah lava, adalah sebuah temperatur yang sangat tinggi dan bentar lagi akan menghanguskan kita. Dan di situ kita akan menjerit-jerit, kita akan memohon kepada Tuhan, berikan saya kesempatan untuk mengubah kehidupan saya yang lama. Ini juga sebagai sebagai perenungan, dan saya juga udah pernah bermimpi, Tuhan kasih kesempatan, saya mau mengubah hidup saya nggak mau lagi melakukan dosa dan sebagainya, saya ingin mengikuti Engkau sungguh-sungguh, saya tidak ingin suam-suam kuku, saya ingin benar-benar mencintai Engkau. Saya bukan ingin seperti orang-orang di luar sana yang tobat kumat. Saya benar-benar ingin tuh. Nah, jadi saya di situ juga tersentak, cuma mimpi. Terus ternyata saya merenungkan di situ, saya harus memang benar-benar mencintai Tuhan. Dan kita harus tetap memang benar-benar sangat penting ini pemuridan. Bukan hanya istilahnya, bukan hanya sekedar lebih penting dari, bukan hanya sekedar istilahnya kita mendapat status kita sebagai murid, enggak. Ini adalah tugas yang dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta semesta. Itu adalah tugas yang mulia, perkara yang mulia yang disediakan Tuhan kepada kita. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus memuridkan, dan mengapa dengan cara memuridkan? Nah, di sini, dan sebelumnya juga kan kita udah belajar kemarin, mengapa pemuridan itu lebih baik daripada pelayanan gereja. Maksudnya, pelayanan gereja itu penting, tapi tidak efektif untuk membuat seorang itu bertumbuh dan berakar serta menjadi murid yang sejati. Nah, dengan memuridkan itu adalah cara yang paling cepat untuk melakukan multiplikasi atau perlipat gandaan. Nah, di sini contohnya, kursornya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan. Nah, ini contohnya orang pertama. Contohnya ini Ayu. Gimana itu maksudnya multiplikasi ya? Ini adalah Ayu. Ayu ini memuridkan 3 orang anak. Contohnya A, B, C.
Terus muridnya ini memuridkan lagi. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Terus kalau seandainya muridnya yang generasi pertama, dua, ketiga itu memuridkan lagi, maka ada berapa murid ini? 1, 2, 3. Ada 27. Ya, 27 murid yang dihasilkan oleh generasi ketiga. Dan hanya dari Ayu sendiri, itu udah berapa? Ada 39 murid yang telah dihasilkan hanya dari satu orang Ayu dalam 3 generasi. Nah, itu maksudnya multiplikasi. Mengapa kita harus memuridkan? Karena itu adalah cara yang paling cepat dan cara Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk memuridkan. Jadi, satu, pada generasi sekarang, pada tahun kita kuliah, kita memuridkan pada tahun kedua atau tahun ketiga. Kita memuridkan 1 atau memuridkan 2. Terus tahun berikutnya murid kita itu memuridkan 2 masing-masing. Jadi 2 tambah 2, 4. Tambah 2, 6. Jadi kita telah memuridkan 6. Jadi buah kita itu ada 6. Itulah yang dibilang berbuahlah. Berbuah lebat. Ini adalah buah-buah kita. Murid kita itu adalah buah-buah kita. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita telah menjadi murid yang sejati dan telah membuat murid kita itu memuridkan lagi atau tidak? Ini adalah introspeksi kita juga. Apakah kita telah memang benar-benar melakukan amanat agung ini? Apakah kita benar-benar telah menjadi layak Tuhan atau hanya sebatas, oh, udah kelarlah tugasku untuk memuridkan. Hanya sebatas pas kuliah. Hanya sebatas pas saya diajar oleh KKPA saya juga memuridkan. Setelah itu terserah. Saya nggak mau peduli karena yang penting saya udah tahu kali keselamatan, adik PA saya udah tahu, saya juga lepas tangan. Nggak begitu juga. Kita harus tetap memuridkan murid kita itu untuk harus dia tetap memuridkan juga, mencari murid. Itu dia. Jadi dulu pemikiran saya begitu. Pas waktu kuliah itu cukuplah pas kuliah. Setelah kuliah itu udah nggak usah memuridkan lagi. Apa itu pemuridan, capek-capek ngabisin waktu ini berapa kali seminggu, berapa kali sehari, atau berapa kali sebulan kita harus pemuridan. 2 minggu lalu pemuridan, 2 minggu lalunya lagi pemuridan. Itu nggak capek-capek lah, nggak capek-capek pemuridan. Nah, itu dia. Jadi pemuridan ini seperti yang pas diskusi kemarin tuh, jadikan pemuridan itu adalah gaya hidup kita. Maksudnya gaya hidup itu, contohnya kalau seandainya gaya hidup kita itu maunya belanja. Oh, kalau nggak belanja, aku tuh seakan-akan nggak hidup. Contohnya gaya hidup kita itu main game. Oh, kalau seandainya saya nggak main game sehari itu, saya nggak bergairah, saya ibaratnya nggak hidup. Atau gaya hidup kita itu minum air. Kalau seandainya saya nggak minum air sehari, saya nggak bakalan hidup. Saya merasa hampa. Saya nggak bisa melakukan sesuatu. Saya, ya, ibaratkan saya mau mati aja kalau seandainya saya nggak melakukan gaya hidup saya itu. Nah, itu dia tadi. Dari kelompok siapa ya kemarin ya, yang bilang jadikan itu sangat ini juga memang bagus juga seringnya, jadikan pemuridan itu adalah gaya hidup kita. Jadi dimanapun kita berada, apapun status kita, maupun mahasiswa, maupun pekerja, maupun apapun, maupun pengusaha atau apapun dia, Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan tahu, yang Tuhan mau tahu adalah kita harus sebagai alatnya Tuhan. Jadi pemuridan itu adalah gaya hidup kita. Gaya hidup orang Kristen, gaya hidup gereja itu adalah memuridkan. Tidak ada murid, berarti itu dipertanyakan. Tidak memuridkan, berarti itu dipertanyakan. Nah, itu dia. Sampai sini ini ya, masih nyambung ya? Nyambung. Oke. Nah, jadi di sini sangat penting sih. Saya mau menekankan sini di pemuridan sebenarnya. Kita juga kemarin kan udah bahas tentang pemuridan dan sebagainya. Kita udah bahas tentang bagaimana cara untuk memuridkan.
Nah itu dia. Jadi bagaimana, ini sebenarnya saya ingin menekankan lagi, dan bukan untuk yang mendengarkan juga, saya juga sebenarnya apa yang saya sampaikan itu kadang juga, makanya saya jarang menyampaikan banyak, karena saya juga berpikir bagaimana saya menyampaikan banyak itu, sesuatu itu saya juga melakukannya. Kalau saya menyampaikan banyak, ya tanggung jawab saya juga semakin banyak untuk melakukannya. Jadi saya juga berpikir bagaimana untuk memang benar-benar melakukannya. Nah, selanjutnya memuridkan. Banyak mungkin dari kita, oh nggak siap untuk memuridkan, karena saya belum layak. Nah, justru karena kamu belum layak, kamu harus memuridkan. Mengapa? Karena saat kamu memuridkan, kamu belajar untuk layak. Maksudnya gimana kita menjadi layak? Ya mengapa kita merasa tidak layak? Karena kita masih mau hidup dengan dosa. Nanti kalau saya memuridkan, kan saya masih berdosa, saya masih senang melakukan dosa ini, dosa B, dosa C. Nanti kan Tuhan gak memilih saya. Nah, itu adalah alasan-alasan kita, itu adalah istilahnya alasan-alasan kita untuk tidak memuridkan. Nah, kalau itu alasan kita, justru kita harus memuridkan. Karena dengan memuridkan, kita belajar untuk apa yang kita sampaikan sebagai teguran juga bagi kita. Jadi firman Tuhan itu pedang bermata dua. Menusuk kepada yang mendengarkan, menusuk juga kepada yang menyampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan juga sekarang, apa yang saya sampaikan juga kepada murid-murid saya juga harus lakukan. Jadi apa yang dikatakan oleh mulut harus dilakukan juga. Itu adalah integritas kita sebagai alatnya Tuhan. Nah, oke. Selanjutnya ini jam, oke. 20 menit lagi atau. Nah, yang kedua tadi, Tuhan itu telah menyediakan kekayaan kepada kita. Nah, kita baca di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Mungkin siapa ya? Kak Ida bisa tolong baca, Kak? Halo? Atau enggak deh? Atau Kak Noyan? Oke, bentar ya. Oke, Kak. Bentar. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Oke, terima kasih Kak Noyan. Nah, di sini saya udah ringkas beberapa sih tadi bentuk-bentuk kekayaan rohani yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi bentuk kekayaan ini sebenarnya lebih penting daripada emas dan perak. Mengapa nanti saya bilang ini lebih penting? Setelah ini nanti akan saya jelaskan. Dipilih itu sangat penting banget, dipilih itu sangat lebih dalamnya itu kita itu lebih dipilih daripada presiden. Itu yang paling dalam yang saya renungkan selama saya ingin membahas tentang ini. Oh ya, kita itu dipilih Tuhan. Tuhan itu memilih kita. Presidennya aja nggak dipilih. Itu dia di dalam kitab suci, di dalam Alkitab katanya, barang siapa yang tidak percaya kepada aku tidak akan diselamatkan. Ya, berarti kalau seandainya seseorang itu selama kehidupannya itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, berarti dia tidak dipilih, dia tidak mendapat keselamatan. Ya, jadi Tuhan itu memilih kita. Itu adalah karya keselamatan yang paling luar biasa. Karya Tuhan yang paling luar biasa dalam kehidupan kita itu kita dipilih. Kita sangat bersyukur. Saya juga pribadi bersyukur. Tuhan, saya sangat bersyukur saya dipilih. Engkau memilih aku, meskipun saya bukan seorang presiden, saya bukan menteri, saya bukan seorang konglomerat atau saya bukan seorang yang sangat pintar, saya bukan profesor, saya bukan orang berpengaruh di dunia ini, tapi Engkau memilih saya. Nah, yang kedua menjadi anak-anak Allah. Itu anak-anak Allah yang sebagai pewaris kerajaan di surga. Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Yang ketiga, penebusan. Tuhan menebus dosa kita. Keempat, Tuhan mengampuni dosa kita. Kelima, rahasia kehendaknya. Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang dikehendakinya, yaitu melalui firman-Nya. Banyak orang mendengar tapi tidak mengerti, melihat tapi tidak percaya. Dan tapi kita sebagai manusia yang telah dipilih, kita mendengar firman Tuhan, kita mengerti, dan kita melihat, kita percaya. Ahli-ahli Taurat, mereka itu bukan orang biasa, mereka itu orang-orang pintar dalam agama, dan orang-orang Farisi itu orang-orang pintar. Mereka bukan istilah, kalau sekarang itu udah setara profesor, mereka itu setara doktor, ilmu mereka itu tinggi, tapi Tuhan itu tidak memilih mereka. Tuhan itu tidak mau menyatakan kehendaknya itu kepada orang-orang seperti itu. Tuhan itu tidak memilih mereka juga. Sehingga mereka pada saat disampaikan tentang perumpamaan, mereka nggak mengerti bagaimana saya bisa lahir baru. Berarti saya kembali lagi ke rahim ibu saya, sedangkan saya udah tua. Nah, itu dia, mereka nggak mengerti. Firman kebenaran, kita dapat firman kebenaran, dimateraikan, dan kita menjadi miliknya Allah. Nah, mengapa saya bilang tadi ini itu sangat penting? Mengapa ini sangat berharga daripada emas dan perak? Karena kita itu mendapat kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu maksudnya gimana? Di bumi itu kita rata-rata hidup paling 79 tahun. Itu 79 tahun itu udah syukur banget. 79 tahun itu mungkin negara-negara Eropa sana yang harapan hidupnya itu lebih tinggi daripada Indonesia. Mungkin Indonesia 60 tahun. Dibandingkan dengan bumi, umur bumi itu menurut ilmuwan, menurut para ilmuwan pun, menurut NASA, umur bumi itu sekitar lebih daripada 4,5 miliar tahun yang lalu telah diciptakan. Umur alam semesta lebih dari 13,75 miliar tahun telah diciptakan. Nah, itu dari dulu sampai sekarang, apalagi seterusnya, bisa triliunan tahun. Dan otak kita itu nggak pernah sampai. Nah, dibandingkan dengan 79 tahun, apa artinya 79 tahun tadi? Kalau dijadikan uang, 100 rupiah pun sekarang permen 250, bahkan 500. Ini 79 tahun, 79 rupiah dapat apa? Dapat bungkusnya aja nggak dapat. Permen aja harganya 250. Itu bisa 3 kali umur kita.
Jadi 60 tahun apa artinya? Nggak ada artinya di mata Tuhan 60 tahun di bumi. Tapi kita hidup di dunia ini untuk mempersiapkan kepada kehidupan yang kekal. Itu dia tadi, jangan habiskan waktu kita untuk mencari dunia ini, tapi kejarlah perkara-perkara rohani. Apa gunanya seseorang memiliki dunia tapi kehilangan nyawanya? Sekarang kita tahu bahwa banyak orang takut corona itu karena takut kehilangan nyawanya. Orang-orang itu takut mereka mati. Bahkan sekarang PSBB dilonggarin. Mengapa mereka takut? Karena mereka takut namanya seleksi alam. Corona ini mematikan mereka. Mengapa? Karena mereka nggak tahu setelah mereka mati itu bagaimana kehidupan selanjutnya. Ateis mungkin mereka nggak peduli. Itu namanya neraka, nggak peduli itu namanya surga. Tapi saat mereka juga di atas pesawat, mereka juga pasti takut. Saat pesawat yang mau jatuh, mereka juga pasti teriak. Mereka juga pasti takut mati. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah diberikan jaminan keselamatan. 70 tahun, 79 tahun kita di dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal. Itulah gunanya kita di dunia ini. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk tidak egois. Kita harus memberitakan juga kepada orang. Karena kamu telah diberikan secara cuma-cuma, maka berikanlah kepada mereka juga secara cuma-cuma. Kamu telah diselamatkan secara cuma-cuma. Jadi beritakanlah kepada mereka secara cuma-cuma. Kita ini adalah anaknya Tuhan. Nah, selanjutnya, di sini ada kriteria orang yang dipilih Tuhan. Dari belajar beberapa tokoh ya. Dan di sini saya ringkas sih. Saya juga cari referensi juga di internet juga. Nah, saya di sini belajar di pertama, hati yang tulus. Kita bisa baca di 1 Samuel pasal 16 ayat 6-7. Ini tentang bagaimana Daud diurapi. Nah, mungkin dari Jody bisa tolong baca Jod. Jody? Halo? Bentar Kak, masih nyari. Oh ya, oke. Satu Samuel. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke, terima kasih Jody. Nah, ini tadi kriteria yang dipilih Tuhan. Kriteria yang mau dipakai Tuhan itu sebagai manusia seperti apa sih? Yang pertama itu tulus hati. Dia tidak melihat, dia perawakannya tinggi 190 meter, 190 cm, atau 2 meter, badannya kekar. Dia kalau sekali menonjok, lawan itu pasti jatuh. Dia tidak memilih Goliat. Goliat perawakannya tinggi. Dia memilih Daud, yang kemerah-merahan dia tidak dianggap. Bahkan orang tuanya sendiri tidak menganggap. Nah, yang kedua, berani mengalahkan dosa. Ini kita tahu sendiri kejadian pasal 39 tentang Yusuf di rumah Potifar. Di mana ini cuma salah satu bagaimana Yusuf itu mengalahkan dosa. Dia difitnah. Itu langsung banyak banget dosa yang dia hadapi. Dia difitnah, dia tidak membalas. Dia diajak untuk melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan. Dia menolak. Dia dimarahin. Dia dimasukkan ke penjara, dia tidak melawan.
Dia tidak membela diri, dia hanya diam. Karena dia berpegang teguh bahwa meskipun saya di penjara, apapun yang terjadi, karena Tuhan telah memilih saya percaya bahwa meski saya di penjara, saya bahkan di perut paus sekalipun, saya tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kepada saya rancangan yang indah, rancangan keselamatan. Sehingga nanti kita lihat kejadiannya, bagaimana seorang tahanan itu yang tidak berpendidikan bisa menerjemahkan sebuah mimpi seorang raja. Bukan hanya menerjemahkan, tapi tahu bagaimana itu persisnya mimpi seorang Firaun. Bahkan orang yang bermimpi pun dia lupa akan mimpinya. Itu dia. Jadi mungkin kita juga kadang berpikir, lah kamu mau menceritakan apa yang kamu mikirkan, apa yang kamu mimpikan. Kamu aja lupa, apalagi saya. Itu yang permintaan Firaun itu mungkin kepada kita itu konyol. Masa seorang raja meminta begitu? Itu konyol banget. Itu nggak masuk akal. Siapa sih yang bisa tahu mimpi orang? Sedangkan orang itu udah lupa mimpinya. Itu bagi manusia, bagi dunia itu saya rasa sangat konyol. Bahkan tukang sihirnya tidak ada yang tahu satupun apa itu mimpinya Firaun. Apalagi tahu dan menerjemahkannya. Nah, yang ketiga itu tekun. Tuhan itu memilih orang-orang yang tekun. Tekun itu bagaimana sebenarnya? Itu kita baca di Daniel pasal 6 ayat 11. Mungkin langsung aja karena meningkat waktu juga. Nah, di sini demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ada berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Nah, di sini kita garis bawahi 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Nah, jadi dia tekun. Dia memiliki hubungan intim kepada Tuhan. 3 kali sehari. Dia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tekun? Apakah kita benar-benar memiliki hubungan intim kepada Tuhan kita, kepada pencipta kita atau tidak? Nah, kalau seandainya tidak, ya kita harus berubah. Bukan besok, tapi sekarang. Bagaimana kita harus tetap tekun? Bagaimana kita tetap setia melakukan hubungan kita kepada Tuhan kita? Nah, yang terakhir itu Tuhan itu memilih yang memiliki hati hamba. Hati hamba itu contohnya Maria di pasal Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Ini tentang pas dia dikatakan malaikat Gabriel, kamu akan melahirkan seorang anak. Nah, mungkin kita mendengarkan sekarang tuh, oh biasalah. Tapi saat kita di posisi Maria itu sangat luar biasa. Bagaimana seorang yang belum menikah, yang belum punya suami bisa melahirkan, itu sebagai aib, bahkan dikatakan orang sekarang. Bisa-bisa orang, bahkan Yusuf sendiri, dia menceraikan, apalagi tetangga-tetangganya nyinyir. Ah, masa sih? Atau contohnya, kamu sekarang melahirkan, kamu sekarang lagi mengandung, dan kamu nggak ada punya suami. Pasti tetangga-tetangganya bilang itu, oh kamu ini telah melakukan zina. Masa? Dan pasti orang-orang itu nggak bakalan ada yang percaya. Sekarang ini mungkin kalau ada di depan kita orang yang berkata demikian, mungkin kita juga pasti ragu, oh masa sih Tuhan memakai rahim untuk melahirkan seorang laki-laki? Allah, kamu itu jangan bawa Tuhan deh untuk menutupi aibmu. Nah, itu jadi ini sebenarnya beban bagi Maria sendiri. Tapi dia itu berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan ini sebenarnya ini untuk memperdalam sih. Mungkin dulu saat saya baca-baca ini biasa aja, tapi saat saya mendalami, oh ini berat juga. Bagi Maria, dia udah enak, dia kehidupan sekarang, tapi pas waktu dulu, oh mungkin berat banget, dia dihina, dia aja. Nah, untuk ringkasnya, karakter menjadi murid Kristus itu adalah setia dan mau belajar. Ada 2 sebenarnya untuk meringkas ini semua.
hati yang tulus, berani mengalahkan dosa ataupun hati hamba. Jadi ada dua itu, kita harus setia dan mau belajar. Nah, jadi Tuhan itu nggak memilih kamu kayaknya, kamu punya investasi berapa, enggak. Kamu sekarang jabatannya apa, enggak. Tuhan itu hanya melihat hati, kamu setia atau tidak, dan kamu mau belajar atau tidak. Itu adalah kriteria karakter menjadi murid Kristus. Jadi kalau seandainya kita sekarang itu tidak memiliki itu atau rada-rada goyang, maka kita harus introspeksi diri kembali dan kembali menanamkan visi yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, ini mungkin slide kedua terakhir, belajar dari tokoh. Ini dua sisi, yaitu Allah pilih dan Allah tolak. Ini sebenarnya yang Allah tolak ini di dalam Alkitab itu nggak banyak. Mengapa? Karena mereka itu nggak dicatat dalam Alkitab. Karena nggak penting. Allah tolak, ya nggak penting. Ini Allah pilih itu Abraham. Kita tahu bahwa Abraham itu adalah bapak orang beriman, Yakub, Yusuf, Ayub, Daniel, Paulus. Bahkan Abraham, sampai sekarang kita mengetahui bahwa Tuhan itu dipanggil Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sampai sekarang mereka itu udah berlahir berapa tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu, tapi nama mereka sampai sekarang ini di dunia masih diberitakan. Apalagi di surga, mereka telah dipilih Tuhan, telah Allah sendiri memilih mereka. Jadi kehidupan kita di dunia sangatlah singkat, maka kita harus memanfaatkannya sangat maksimal untuk mengejar perkara-perkara rohani. Sedangkan yang Allah tolak, Yudas Iskariot, bagaimana kehidupannya, ya kita tahu sendiri. Dia mati. Matinya bagaimana? Dia mati di kebun anggur yang telah dibeli. Bagaimana perutnya itu pecah. Terus Raja Saul, dia tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak taat. Ya, kata Samuel, Allah berbicara melalui Samuel. Sekarang kamu itu ditolak Allah. Allah mengoyakkan kerajaan. Dia telah ditolak Tuhan. Ananias dan Safira, dia menipu. Yang meskipun itu adalah harta mereka, tapi karena mereka menipu. Mereka menjual harta mereka, tapi tidak jujur kepada Petrus. Bahkan Petrus mengatakan, kamu bukan mendustai Tuhan. Kamu bukan hanya mendustai manusia, tapi kamu adalah mendustai Roh Kudus. Nah itu dia. Dalam waktu juga kan ada dosa yang tidak diampuni, itu dosa yang mendukakan Roh Kudus. Allah tolak. Ini banyak lagi sih sebenarnya yang Allah tolak. Allah tolak itu contohnya seorang pemuda yang kaya yang mau menjadi murid Tuhan tapi tidak mau menjual hartanya. Nah itu dia. Atau contohnya seseorang yang orang kaya dan Lazarus, dia mati, dan Lazarus mati tapi dia di neraka. Itu juga Tuhan tolak. Tuhan tolak. Meskipun ada banyak pengintai, tapi hanya dua yang Tuhan pilih, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua dan Kaleb. Sedangkan yang lainnya itu pengintai itu tidak Tuhan pilih. Nah, sekarang apakah kita mau mempertahankan hidup kita untuk tetap dalam panggilan Tuhan atau tidak? Kita telah dipilih Tuhan. Ini bukan perkara yang luar biasa. Ini bukan perkara yang biasa, tapi ini adalah perkara yang luar biasa. Ini perkara yang sangat mulia. Nah, terakhir. Penutup. Galatia pasal 3 ayat 3. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maka kamu sekarang mengakhirinya dalam daging. Di dalam daging. Nah, ini sangat menusuk juga di dalam hati saya secara pribadi. Nah, kamu udah memulai dulu pelayanan saat kuliah, memuridkan. Apakah kamu mau meninggalkannya? Apakah kamu sebodoh itu mengakhirinya dalam daging? Apakah kamu sebodoh itu hanya untuk mengejar cita-cita, tapi tidak mengejar perkara rohani? Mengejar cita-cita itu penting, ya penting. Tapi Tuhan mau kita itu bukan mementingkan diri kita sendiri. Kita itu dipakai Tuhan untuk mengejar perkara rohani. Nah, sekarang terakhir, apakah kita mau lari dari panggilan atau berjalan terus? Dan pastinya kita harus tetap setia. God bless you. Oke, saya kembalikan kepada
host kita, atau kita tutup dalam doa, gimana? Oke, thank you Kak Teguh. Jadi ada yang berbeda nih dari kita sebelum-sebelumnya ya. Nah, karena ini dari awal kita juga nggak hanya satu arah tapi dua arah. Jadi kita itu kan sama-sama sharingnya di sini, sama-sama diskusi. Nah, jadi buat teman-teman semua, tadi kan ada yang udah di-sharingin sama Kak Teguh. Nah, jadi boleh dong 1-2 orang menyampaikan apa sih yang merema banget bagi kalian gitu. Gak harus perfect, tapi apa yang kalian waktu mendengar itu kayak tersadar, oh iya ya, kenapa, atau pengen jadi lebih direnungkan lagi. Nah, aku mau denger dari, ayo pada takut nih semua. Aku mau denger dari Jody dong. Aku ya, Kak? Ya. Tadi yang sih, yang kriteria, apa namanya? Salah satu kriterianya kan dibilang kan, yang pertama tuh hati yang tulus, dan juga berani mengalahkan dosa kan. Kayak masih, mungkin diingetin lagi kayak, cek lagi, maksudnya, kadang kayak, misalnya kamu ngelakuin sesuatu, bahkan kok misalnya kamu bawa nama Tuhan, apakah itu benar-benar untuk, misalnya benar-benar kamu benar-benar pengen kayak lulus, mau ngelakuin, kayak tadi misalnya ada amanat agung kan, kamu benar-benar mau kayak gitu untuk, karena emang Tuhan udah ngomong gitu dan kamu pengen nyenangin hari Tuhan, atau kayak kamu cuma mungkin terpaksa, atau mungkin kamu kayak ya karena alasan-alasan yang lain. Oke, itu aja? Iya, Kak. Oke, thank you Jody. Dari ini dong, Vero dong. Mewakili nih. 2019. Oke, Kak. Yang aku dapat tadi itu dalam hal melayani. Nah, kita sebagai alatnya Tuhan itu, meskipun kita belum layak, di saat kita belum layak, disitulah kita pantas untuk melayani, karena dari kita melayani, kita bisa belajar. Contohnya gimana? Kalau hal-hal praktisnya yang menurut Vero? Oke, kita melayani dalam hal pemuritan. Kan kita ngerasa, ih, aku belum layak nih, aku nggak bisa. Tapi karena kita nggak bisa, di situ kita belajar untuk melayani. Oke, udah itu aja? Iya. Oke, thank you Jody, thank you Vero. Kalau dari aku, yang aku dapat, biar sama-sama sharing juga ya. Tadi yang merema banget itu tuh yang bagian kita itu jangan hanya fokus mengejar apa yang ada di dunia ini. Karena tadi saya takjub dengan hitungan matematika Kak Teguh ya, dengan usia bumi, usia apa lagi tadi ya Kak. Nah, jadi kalau misalnya kita mengejar apa yang ada di dunia ini, itu tuh sifatnya fana, dan ujung-ujungnya juga bakalan mati kan. Nah, kalau kita di sini kita diingatkan lagi untuk mengejar kepada hidup yang kekal. Nah, salah satunya apa? Itu dipakai oleh Tuhan sebagai muridnya. Nah, nanti dan dengan kita dipakai Tuhan sebagai muridnya, nah kita akan memperoleh kekayaan rohani yang sudah disebutkan tadi. Itu sih dari aku. Yang lain ada yang mau nambahin nggak? Koedo, Kaida, Bang Yos, Inan, Bang Jo, Kanoyan. Hayo, hayo. Koedo nih, Koedo. Tadi mau ngomong kok. Halo, Koedo. Kalau dari aku udah cukup ya.
Dan terima kasih Mas Teguh. Sama-sama. Halo, cek. Iya, gimana kok? Halo, pertama-tama thank you Teguh buat firman Tuhannya. Luar biasa banget, benar-benar menyadarkan kita semua gitu kan. Untuk yang namanya tidak bergantung pada dunia, tapi benar-benar mengejar apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk kita. Dan untuk yang bisa aku dapat itu banyak banget. Cuma salah satu yang bisa aku sebutin tuh di dalam pemuritan itu, di situ juga aku bertumbuh gitu. Jadi yang kayak tadi Teguh bilang itu benar-benar mengingatkan aku lagi gitu kan. Kok bisa ya aku ikut pemuritan gitu kan. Aku juga awalnya benar-benar waktu SMA tuh gerejaku tuh cuma datang pulang gitu loh. Kadang ada yang nggak bisa dibawa, maksudnya nggak bisa dibawa itu maksudnya firman Tuhannya gitu kan. Cuman ketika kuliah gitu aku nggak nyangka ikut pemuritan, di situ ternyata bertumbuh banget gitu. Dan apa yang bilang tuh awalnya benar-benar menyadarkan aku lagi betapa baiknya Tuhan untuk menaruh aku di sebuah pemuritan gitu, dimana di situ aku bisa bertumbuh serta bisa tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan sebenarnya. Seperti itu. Thank you, Koedo. Gue tadi kepencet, maaf banget. sorry. Oh iya. Baru nyampe saya. Oke, thank you. Oke, thank you, Koedo. Oke, dengan begitu kita akan menyudahi sesi gabungan kita kali ini. Semoga nanti slide-nya akan di-share untuk jadi bahan renungan sama kita ya, dan semoga bisa dibaca-baca lagi atau bisa di-sharingkan malah ke kalau misalnya yang dari Cool ada teman Komsel ya, bisa di-sharingkan juga atau juga bisa jadi bahan perenungan sendiri. Nah, sebelum kita tutup nih, ada nggak topik doa dari teman-teman yang mau didoain biar kita doain bareng-bareng? Tadi meet-nya kapan sih? Yang masih kuliah nih, Jody, Vero. Halo? Masih lama sih, Kak. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi? Iya. Nggak terasa tahu kalau 2 minggu. Cepet juga ya, udah mau udah mau pertengahan semester juga. Ada yang mau doain mungkin dari keluarga atau ada yang sakit? Nggak ada ya? Vero nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke, yang lain Inan mungkin, Kanoyan, Bang Jo, Koedo. Putus. Maksudnya suaranya ini Bang Jo. Sama Star Wars. Kayak suara robot. Kayak yang di Star Wars itu loh, lucu banget. Iya. Oh, chat aja Bang Jo kali mungkin. Oh, boleh. Oke. Doakan masa ujian akhir ujian. Oke. Siap Bang Jo. Oke, Kanoyan, ada Kanoyan? Cukup. Oke. Nanti doa penutupnya akan ditutup oleh Kak Teguh, dan mungkin Kak Teguh boleh menambahkan tadi topik doa dari Bang Jo. Dan plus untuk kesehatan kita semua dan keluarga. Beserta pertumbuhan rohani dari pemuritan kita ini. Tadi tambahan doa cuma ini ya, dari Bang Jo. Ya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah gabungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di surga, terima kasih atas kesempatan yang telah berikan kepada kami. Mungkin bagi dunia ini adalah
perkara-perkara yang tidak sangat penting, bahkan mereka menganggap ini adalah menghabiskan waktu atau sampah. Namun biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menguatkan kami, Tuhan, bahwa kami telah melakukan pekerjaan kami, yaitu mengejar perkara rohani, mengejar apa yang harta yang kekal, bukan harta yang akan cepat habis ataupun yang fana. Biarlah hati kami tetap berpegang teguh kepadamu Bapa. Biarlah kami setia, karena tanpamu kami tidak dapat berbuat apa-apa, dan tanpamu kami mustahil untuk bisa berjalan sampai akhir hidup kami. Bapa, biarlah Engkau yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada, meskipun di dunia sekuler maupun di dunia kerohanian maupun di dalam gereja sekalipun, ataupun di dalam pergaulan kami. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dan selalu mengingatkan kami bahwa kami adalah pilihan-pilihan-Mu, kami adalah anak-Mu, dan biarlah kami dapat mencerminkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami berdoa khususnya kepada Bang Jo, biarlah Engkau menggunakan dia Tuhan sebagai alat-Mu yang luar biasa. Engkau pakailah dia dalam pelayanan Tuhan, Engkau pakailah dia di dalam studinya Tuhan. Engkau lah yang merancangkan masa depan yang baik kepada kehidupannya. Biarlah Engkau yang menuntun dia menyelesaikan perkuliahannya, seperti Engkau telah berjanji bahwa Engkau lah yang menolong masuk dan keluar. Diberkatilah Engkau masuk dan keluar, dan itulah yang kami percaya Tuhan. Seperti Engkau telah berperkara-perkara kepadanya sebelum-sebelumnya. Engkau yang menolong dia saat masuk, Engkau yang memberkati dia saat masuk, dan Engkau juga yang memberkati dia, Engkau yang menyelesaikan dia saatnya dia keluar. Begitu juga dengan kesehatan kami Tuhan, berikan kepada kami kesehatan di tengah-tengah COVID yang melanda. Namun kami percaya bahwa pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan adik-adik mahasiswa PU yang dalam beberapa minggu depan akan menghadapi ujian. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati perkuliahan mereka Tuhan. Jadikanlah mereka sebagai telah dan garam dan terang di dunia dimanapun mereka berada. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah kami tetap setia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Halo. Amin. Yeay. Oke, thank you semua. Terima kasih. Pamit duluan ya guys. Dadah Inan. Dadah. Ya, Tuhan memberkati. Thank you. Oh, mau difoto dulu? Boleh. Oh ya udah. Iya, nggak jadi. Iya, makasih ya. Cantik kan, Noy? Yang screenshot siapa? Oh, Bang Yos. Kalau nggak, ya Bang Yos aja. Jo, udah ini. Jody. Jody, Mas Heru. Ayu enggak ya? Maaf Bang, ini laptop jadi. Ayu enggak? Enggak. Ini ada fotoku udah cantik, stay. Oke. Sudah. Ayu. Udah saya kirim kemana ini? Udah. Terima kasih semuanya duluan ya. Oke. Thank you, Nan. Dadah, Inan. Thank you, Inan. Ada. Dadah semuanya. Tuhan memberkati. Thank you semua. Thank you Teguh. Pak Yosef semuanya. Terima kasih Bang. Edo, Ayu, semua Fer. Teguh, makasih ya buat sharingan firmannya, sangat diberkati. Personal aja. Thank you Teguh. Dasar Ayu. Oke, Kak. Personal lebih teristimewa. Iya, Kak. Apa? Enggak. Udah, dadah. Dadah. Dadah, Kak Ida.